Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Pak Sul di channel Guru Kreatif 4.0. Oke, baik teman-teman sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini masih edisi kupas tuntas modul pedagogik dari Guru Belajar seri P3K. Nah, teman-teman, untuk video kali ini kami akan membahas modul kelima, yakni dasar komunikasi. Jadi sebelumnya kita pernah bahas tentang teori belajar, karakter peserta didik, kemudian HOTS, desain pembelajaran, dan model-model pembelajaran. Nah, teman-teman, di video kali ini kami akan bahas modul kelima dasar komunikasi. Nah, teman-teman, untuk memudahkan teman-teman di sini kami buat ringkasannya berdasarkan IPK yang ingin dicapai di modul ini. Nah, nanti pula teman-teman kami akan sertakan prediksi soal dan pembahasan. Dan semoga ini dapat membantu teman-teman nanti untuk lulus P3K di tahun 2021. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe channel ini agar teman-teman dapat tetap mendapatkan informasi, materi, soal, dan pembahasan P3K. Nah, untuk modul kelima ini, dasar komunikasi, ada 4 hal yang harus teman-teman kuasai. Di antaranya, teman-teman harus tahu pengertian, fungsi, unsur, dan proses komunikasi. Kemudian teman-teman harus tahu faktor-faktor penunjang dan faktor penghambat dalam komunikasi. Kemudian strategi komunikasi yang efektif dengan peserta didik. Dan yang terakhir, teman-teman diharapkan dapat melakukan komunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. Oke, baik, kita beralih ke indikator yang pertama, pengertian fungsi, unsur, dan proses komunikasi. Nah, teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan komunikasi? Jadi, teman-teman, komunikasi itu merupakan proses penyampaian pesan. Jadi, proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain. Saya ulangi sekali lagi bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain. Nah, adapun unsur-unsur komunikasi teman-teman, ada beberapa di sini, diantaranya ada pengirim atau komunikator, kemudian ada penerima atau komunikan, ada pesan atau message, ada saluran dan media, umpan balik atau feedback, ada penyandian atau encoding, dan yang terakhir ada penyandian ulang atau decoding. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pengirim atau komunikator? Oke, nah komunikator teman-teman adalah orang yang mengirimkan pesan. Komunikator adalah orang yang mengirimkan pesan, sedangkan lawannya adalah komunikan. Jadi komunikan adalah orang yang menerima pesan. Nah, contoh di sini teman-teman, saya berikan contoh. Jadi saat ini ketika saya menjelaskan sesuatu kepada teman-teman melalui video pembelajaran ini, kemudian saya upload di YouTube, berarti saat ini saya bertindak sebagai komunikator. Artinya orang yang mengirimkan pesan. Nah, teman-teman yang menonton video saya di YouTube, berarti teman-teman adalah komunikan, orang yang menerima pesan. Nah, pesan saya di sini apa? Pesan adalah apa yang saya sampaikan kepada teman-teman di video ini, yakni materi pembelajaran mengenai dasar komunikasi. Itu adalah pesannya. Nah, pesan di sini teman-teman dapat berbentuk verbal, yakni ucapan dan tulisan, ataukah berbentuk nonverbal, yakni berupa gerak tubuh atau ekspresi wajah. Jadi, posisi saya saat ini adalah komunikator, dan teman-teman yang menonton video saya bertindak sebagai komunikan, artinya orang yang menerima pesan. Apa pesannya? Pesannya adalah materi pembelajaran yang saya sampaikan melalui video ini. Nah, ketika kita hubungkan dengan pembelajaran, teman-teman, kita ini sebagai guru, ketika kita mengajarkan sesuatu kepada siswa kita bertindak sebagai komunikator. Kemudian pesan yang kita sampaikan kepada siswa kita adalah materi pembelajaran. Itu adalah pesannya. Dan siswa bertindak sebagai komunikan, adalah orang yang menerima pesan kita. Nah, ketika siswa, teman-teman, memberikan umpan balik atau feedback kepada kita, nah, selain bertindak sebagai komunikan, siswa tersebut bisa juga bertindak sebagai komunikator. Artinya dia memberikan feedback umpan balik kepada kita. Nah, di satu sisi ketika siswa memberikan feedback kepada kita, berarti saat ini kita bertindak kembali sebagai komunikan. Jadi kata kuncinya adalah komunikator adalah orang yang mengirimkan pesan,
Sedangkan komunikan adalah orang yang menerima pesan, kemudian pesan atau message adalah materi yang kita sampaikan kepada orang yang mau menerima pesan atau kepada komunikan. Jelas ya teman-teman untuk komunikator, komunikan, dan pesan. Nah, sekarang saluran dan media. Nah, contoh di sini teman-teman, saluran dan media yang masuk di sini adalah alat yang kita gunakan untuk menyampaikan pesan. Nah, contoh di sini, alat saya menyampaikan pesan kepada teman-teman adalah berupa video yang saya upload di YouTube. Itulah saluran dan medianya. Salurannya adalah YouTube, medianya adalah video. Nah, sedangkan ketika kita di kelas teman-teman, saluran dan media yang dimaksud di sini adalah LCD yang kita gunakan ketika mengajar atau PowerPoint yang kita buat ketika kita mengajar. Itulah yang disebut dengan saluran dan media. Jelas ya teman-teman? Kemudian umpan balik atau feedback. Umpan balik atau feedback di sini adalah teman-teman reaksi, tanggapan yang diberikan oleh komunikan kepada komunikator. Nah, ketika kita memberikan materi kepada siswa, kemudian siswa menjawab materi tersebut, dia memberi tanggapan, dan itulah disebut dengan umpan balik atau feedback. Kemudian ada penyandian. Apa yang dimaksud dengan penyandian atau encoding? Penyandian atau encoding adalah proses yang dilakukan oleh komunikator untuk mengemas maksud dan pesan yang ada dalam benak dan hatinya. Ingat teman-teman, penyandian atau encoding adalah proses yang kita lakukan. Bagaimana kita mengemas pesan kita, bagaimana kita mengemas materi pembelajaran kita agar dapat diterima oleh siswa. Itulah yang disebut dengan penyandian atau encoding. Nah, yang bagaimana kita mengemas materi pelajaran kita sebagai komunikator agar sampai kepada siswa sebagai komunikan. Dan sedangkan yang dimaksud dengan penyandian ulang atau decoding adalah bagaimana komunikan atau siswa mengemas bahasa yang dia gunakan, apakah menggunakan bahasa yang santun sehingga sampai kembali kepada komunikator. Artinya, bagaimana feedback atau umpan balik, bagaimana siswa mengemas bahasa yang digunakan ketika dia memberikan umpan balik kepada guru agar pesan yang disampaikan kepada guru itu dapat tersampaikan dengan baik. Artinya bisa menggunakan bahasa yang santun atau bisa menggunakan kata-kata yang jelas. Jelas ya teman-teman? Jadi penyandian atau encoding ini adalah bagaimana kita mengemas pesan dengan baik. Bedanya, kalau penyandian atau encoding adalah digunakan oleh komunikator, sedangkan kalau penyandian ulang atau decoding adalah digunakan oleh komunikan. Nah, komunikator adalah orang yang menerima pesan, sedangkan komunikan adalah orang yang menerima pesan. Nah, sehingga nanti teman-teman ketika ada soal begini yang muncul, teman-teman bisa langsung menjawab. Ingat bahwa ada 7 unsur dari komunikasi. Ada komunikator, kemudian komunikan, ada pesan, ada saluran dan media, ada feedback, ada encoding, dan ada decoding. Nah, contoh soalnya seperti ini teman-teman. Hal yang tidak termasuk ke dalam jenis komunikasi nonverbal adalah A. Ekspresi wajah, B. Gerakan tubuh, C. Bahasa yang digunakan, D. Intonasi suara, dan E. Ekspresi wajah. Ingat teman-teman, jika teman-teman tadi melihat slide sebelumnya, teman-teman tidak skip bahwa salah satu unsur komunikasi itu adalah pesan atau message. Pesan ini terbagi menjadi 2, ada verbal dan non-verbal. Yang termasuk dengan verbal adalah berupa bahasa dan tulisan, sedangkan non-verbal adalah bahasa tubuh atau gerak tubuh. Nah, maka jelas sekali di sini bahwa yang bukan merupakan jenis komunikasi non-verbal adalah C, bahasa yang digunakan. Karena bahasa yang digunakan termasuk pesan dalam bentuk verbal. Jelas ya teman-teman? Mari kita ke yang kedua. Fungsi komunikasi. Nah, komunikasi memiliki fungsi antara lain. Yang pertama adalah pembentukan konsep diri. Nah, diharapkan melalui komunikasi teman-teman, kita bisa mengetahui siapa diri kita. Semua diperoleh lewat informasi yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Jadi dengan komunikasi, kita bisa mengetahui siapa diri kita dari penilaian orang lain kepada kita. Itulah yang disebut dengan fungsi komunikasi, pembentukan konsep diri. Kemudian yang kedua, menyatakan eksistensi diri. Nah, melalui komunikasi teman-teman, kita bisa eksis di masyarakat atau di kelompok kita.
Jadi kita bisa mengutarakan siapa diri kita kepada orang lain atau kepada rekan-rekan kita. Semua bisa terjadi karena melalui komunikasi. Kita bisa eksis di masyarakat melalui komunikasi. Itulah disebut bahwa fungsi komunikasi adalah menyatakan eksistensi diri. Kemudian yang ketiga, fungsi komunikasi adalah melangsungkan kehidupan. Ingat bahwa melalui komunikasi kita bisa melangsungkan kehidupan kita. Dimulai dari sejak lahir. Nah, orang yang pertama kita ajak berkomunikasi adalah orang tua kita. Sampai dengan sekarang ini, hingga kita besar sampai sekarang ini, hingga kita bisa eksis berinteraksi di masyarakat, itu karena komunikasi. Itulah kenapa bisa dikatakan bahwa komunikasi itu bisa melangsungkan kehidupan. Kita bisa bertahan hidup sampai sekarang ini karena adanya komunikasi. Yang keempat, fungsi komunikasi adalah memupuk hubungan. Ingat bahwa melalui komunikasi, kita dapat memenuhi kebutuhan emosional dan intelektual kita dengan cara memupuk hubungan yang hangat dengan orang-orang di sekitar kita. Ingat, fungsi komunikasi adalah mengekspresikan perasaan. Teman-teman harus ingat bahwa melalui komunikasi, kita dapat mengungkapkan perasaan kita melalui pesan-pesan verbal dan non-verbal. Contohnya teman-teman di sini, ketika nanti teman-teman lolos ASNP 3K, nah teman-teman akan mengekspresikan kegembiraan teman-teman dengan berbagai cara. Mungkin ada yang sujud syukur, ada yang meloncat seperti anak kecil, ada yang berteriak, atau ada yang menangis terharu. Itulah kenapa dikatakan bahwa fungsi komunikasi adalah mengekspresikan perasaan. Dan yang terakhir adalah fungsi komunikasi adalah fungsi instrumental. Artinya teman-teman, komunikasi berfungsi sebagai alat atau instrumen untuk menginformasikan pesan, mengajarkan ilmu, menghibur, mempengaruhi orang lain, mengubah sikap, opini, perilaku, dan masyarakat. Jadi, fungsi instrumental adalah komunikasi berfungsi sebagai instrumen atau alat untuk menginformasikan pesan. Jadi, teman-teman ada 6 fungsi komunikasi yang harus teman-teman kuasai. Yang pertama, pembentukan konsep diri, menyatakan eksistensi diri, melangsungkan kehidupan, memupuk hubungan, mengekspresikan perasaan, dan yang terakhir adalah fungsi instrumental. Nah, mari kita lihat contoh soalnya seperti ini. Melalui komunikasi, kita bisa mengetahui siapa diri kita. Semua itu diperoleh lewat informasi yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Contohnya nasihat orang tua, wejangan ustaz, dan didikan guru membantu kita menemukan siapa kita. Hal ini merupakan fungsi komunikasi. A. Menyatakan eksistensi diri. B. Melangsungkan kehidupan. C. Memupuk hubungan. D. Mengekspresikan perasaan. Dan E. Membentuk konsep diri. Jika teman-teman tidak skip videonya, maka jelas jawaban yang benar adalah pembentukan konsep diri atau membentuk konsep diri. Jelas ya teman-teman, saya tidak usah jelaskan kembali karena sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Jadi teman-teman jangan di skip videonya agar teman-teman lebih mudah memahami apa yang kami sampaikan kepada teman-teman sebagai komunikan. Oke, baik teman-teman, selanjutnya proses komunikasi. Nah, di dalam proses komunikasi ini teman-teman ada 2 model yang terkenal. Yang pertama ada model Laswell. Ini teman-teman. Dan yang kedua ada model komunikasi SRAM. Nah, ini teman-teman intinya model Laswell ini adalah model ini bersifat satu arah. Artinya proses komunikasi itu bersifat satu arah. Kenapa disebut satu arah? Dia mengatakan bahwa dalam komunikasi itu tidak melibatkan umpan balik atau feedback sehingga bersifat komunikasi satu arah dari guru kepada siswa. Nah, gaya komunikasi ini dalam pembelajaran kurang dapat diterima karena akan menyebabkan siswa pasif dan kurang membangkitkan daya kritis siswa. Akibatnya, hasil belajar dan pembelajaran kurang maksimal. Jadi contohnya di kelas teman-teman, ingat bahwa model Laswell ini hanya komunikasi terdiri atas pengirim, pesan, media, penerima, dan hasil komunikasi. Jadi tidak ada feedback, tidak ada umpan balik. Nah, teman-teman bisa membayangkan kira-kira kalau ketika kita mengajar di kelas, tidak ada feedback, tidak ada umpan balik kepada siswa, bagaimana pasifnya pembelajaran kita? Tentu maka pembelajaran di kelas tersebut tidak aktif, melainkan pasif karena tidak ada feedback atau umpan balik kepada siswa ke gurunya. Nah, itulah yang disebut dengan proses komunikasi model Laswell. Dia hanya
melakukan proses komunikasi melalui satu arah. Tidak ada feedback dari komunikan ke komunikator. Contohnya ketika guru menyampaikan sesuatu kepada siswa, siswa hanya menerima. Siswa tidak pernah memberikan umpan balik atau feedback kepada guru. Itulah yang disebut dengan proses komunikasi model Laswell. Artinya proses komunikasi yang bersifat satu arah. Kemudian yang kedua, ada model komunikasi menurut SRAM. Nah, SRAM ini teman-teman mengatakan bahwa proses komunikasi itu mencakup penyandian, encoding atau penyandian ulang atau decoding. Ingat teman-teman, di dalam konteks pembelajaran, salah satu aspek komunikasi yang harus dipertimbangkan oleh guru sebagai komunikator dalam mengemas pesan adalah jenjang dan luasnya pengalaman siswa sebagai komunikan dalam konteks materi pelajaran yang akan disampaikan. Nah, yang dimaksud dengan model komunikasi SRAM teman-teman, dia hanya ingin melihat proses bagaimana guru menyampaikan pesan kepada siswa tanpa menggunakan bahasa yang bagus, dengan menggunakan kalimat-kalimat yang jelas. Nah, dia hanya melihat itu. Dia hanya ingin melihat proses tersebut. Dan bagaimana ketika siswa memberikan feedback, tanggapan balik kepada guru melalui cara penyampaian yang bagus, apakah dengan menggunakan bahasa yang santun atau dengan menggunakan kalimat-kalimat yang jelas. Jadi tadi bedanya, kalau model Laswell komunikasi satu arah, sedangkan kalau model komunikasi SRAM artinya dia ingin melihat proses. Makanya dia melibatkan penyandian atau encoding dan penyandian ulang atau decoding. Jelas ya teman-teman proses komunikasi? Baik, mari kita lihat contoh soalnya. Menyampaikan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai melalui pembelajaran yang akan dilakukan bersama-sama di suatu kelas disampaikan oleh guru pada kegiatan. Oke teman-teman, kata kuncinya adalah menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, coba teman-teman ingat, ketika kita menyampaikan tujuan pembelajaran, ini berada di mana? A. Kegiatan penutup, B. Kegiatan inti, C. Kegiatan pendahuluan, D. Kegiatan apersepsi, dan E. Kegiatan evaluasi. Maka jelas teman-teman ya, tujuan pembelajaran ini kita sampaikan di kegiatan pendahuluan. Nah, ingat bahwa di kegiatan pendahuluan ini teman-teman, setelah kita menyampaikan tujuan pembelajaran, kita bisa melakukan kegiatan apersepsi. Nah, yang dimaksud dengan kegiatan apersepsi adalah menghubungkan materi yang akan kita ajarkan sekarang dengan materi yang telah kita ajarkan minggu lalu atau di pertemuan sebelumnya. Tapi jelas di sini jawaban yang paling benar adalah kegiatan pendahuluan. Next. Masih prediksi soal. Merancang pertanyaan-pertanyaan dalam proses pembelajaran yang bertujuan memotivasi siswa untuk tetap menaruh perhatian pada pelajaran dan mengontrol siswa tetap fokus pada pelajaran. Sebaiknya dibuat atau disusun dalam RPP pada bagian kuncinya adalah merancang pertanyaan. Merancang pertanyaan ini teman-teman, ketika kita buat RPP ini dia masuk di mana? A. Kegiatan pendahuluan, B. Evaluasi, C. Inti, D. Tujuan pembelajaran, dan E. Penutup. Maka jelas jawaban yang benar adalah di kegiatan inti. Jelas ya teman-teman, kegiatan pendahuluan tidak mungkin, kegiatan evaluasi apalagi, tujuan pembelajaran juga tidak, kegiatan penutup juga tidak. Jadi ini berada di kegiatan inti. Oke, jelas. Sekarang kita ke soal selanjutnya. Faktor-faktor penunjang komunikasi. Nah, ada 3 faktor penunjang komunikasi. Yang pertama, faktor guru yang bertindak sebagai komunikator. Kenapa guru penting di sini teman-teman? Ingat bahwa kemampuan guru menyesuaikan diri dengan keadaan siswa dapat menentukan keberhasilan berkomunikasi. Efektivitas komunikasi ditentukan oleh etos komunikator. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk membangun etos ini sehingga persepsi siswa kepada guru menjadi positif. Selain itu, daya tarik seorang guru harus menjadi modal dalam membangun komunikasi dengan siswa sebagai cara untuk mencapai tujuan pembelajaran. Itulah kenapa faktor guru ini sangat penting dalam komunikasi. Karena guru ini bertindak sebagai komunikator. Makanya guru diharapkan mampu menyelesaikan diri dengan keadaan siswa. Kemudian guru dapat menjunjung tinggi etos kerja sebagai guru sehingga persepsi siswa kepada guru itu menjadi positif. Nah, kemudian yang kedua adalah faktor peserta didik atau komunikan. Ingat teman-teman, sebelum kita menyampaikan pesan kepada siswa,
guru sebagai komunikator, kita terlebih dahulu harus memahami siapa komunikannya. Nah, ini teman-teman, cara memahami siswa teman-teman dapat teman-teman bisa lihat kembali di modul berikutnya, ada di modul karakter peserta didik. Kita bisa memahami peserta didik kita dengan mengetahui karakternya. Dan yang ketiga adalah muatan pelajaran. Muatan pelajaran ini termasuk faktor-faktor penunjang keberhasilan komunikasi. Ingat, supaya pesan mudah diterima dan dipahami oleh komunikan, pesan harus diorganisasikan dengan baik. Setelah terorganisasi dengan baik, pesan harus disesuaikan dengan cara berpikir, kebutuhan, kepentingan komunikan. Guru yang baik harus mampu mengolah pesan yang menarik yang tertuang dalam RPP. Jadi pesan adalah muatan pelajaran atau materi pelajaran yang ingin kita ajarkan. Ingat teman-teman, pesan ini harus diorganisasikan dengan baik, supaya siswa mudah mencerna apa yang kita sampaikan. Oke, jadi ada 3 faktor penunjang komunikasi. Ingat, faktor guru. Sebagai komunikator, guru harus mampu menyelesaikan diri dengan keadaan siswa. Kemudian peserta didik, guru harus mengenali peserta didiknya, guru harus mengenali karakternya. Yang ketiga adalah muatan pelajaran. Guru harus mengorganisasikan materi atau muatan pelajarannya dengan baik agar apa yang disampaikan oleh guru dapat dicerna dengan baik oleh siswa sebagai komunikan. Nah, kemudian next teman-teman. Prediksi soalnya seperti ini. Fungsi utama mengajukan pertanyaan kepada siswa dalam proses pembelajaran, yaitu untuk A. Mengajak siswa untuk berpikir dan bernalar. B. Memenuhi rasa ingin tahu siswa. C. Menempatkan siswa sebagai subjek belajar. D. Mengetahui keinginan siswa. Dan E. Menguji siswa. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di antara kelima pilihan ini, teman-teman, semuanya benar. Namun, yang paling benar adalah A. Mengajak siswa untuk berpikir dan bernalar. Fungsi utama mengajukan pertanyaan kepada siswa dalam pembelajaran adalah mengajak siswa untuk berpikir dan bernalar. Next, soal selanjutnya. Seorang guru dituntut memiliki kemampuan keterampilan bertanya dalam proses pembelajaran. Di antara pernyataan di bawah ini, manakah yang kurang tepat mengenai fungsi pertanyaan dalam pembelajaran? A. Mendorong minat dan motivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Serasa benar. Ingat teman-teman, yang kurang tepat mengenai fungsi pertanyaan dalam pembelajaran. Jadi A. Mendorong minat dan motivasi siswa untuk berpartisipasi aktif. Serasa ini benar. B. Mengembangkan dan membangun konsep diri siswa secara individu. Ini juga tepat. Ini adalah fungsi pertanyaan. C. Mengukur keberhasilan guru dalam menyampaikan pokok pembelajaran. Nah, ini yang kurang tepat, teman-teman. Kenapa? Fungsi pertanyaan adalah, teman-teman, mengukur keberhasilan siswa, bukan mengukur keberhasilan guru. Oleh karena itu, yang kurang tepat mengenai fungsi pertanyaan adalah bagian C. D. Merangsang siswa mencari bahan yang lebih banyak, serasa benar atau eksplorasi. Yang E. Mengajak siswa untuk berpikir dan bernalar. Ini juga benar. Yang kurang tepat adalah C. Mengukur keberhasilan guru. Karena yang sebaiknya kita ukur adalah keberhasilan siswa dalam menerima pembelajaran dari guru. Jelas ya teman-teman? Masih prediksi soal. Salah satu kelebihan komunikasi yang dilakukan secara langsung dan tatap muka atau direct communication adalah A. Komunikator dan komunikan bisa saling menyapa langsung. B. Komunikator dan komunikan mengetahui respon secara langsung pada saat komunikasi berlangsung. C. Komunikator dan komunikan dapat mengatur topik yang akan dibicarakan. D. Komunikator akan mudah memprediksi respon yang terjadi pada komunikan. E. Komunikator dan komunikan dapat saling bercanda. Salah satu kelebihan dari komunikasi tatap muka secara langsung atau direct communication di antara kelima pilihan ini, teman-teman, adalah semuanya benar. Namun yang paling benar di sini adalah bagian B. Yang mewakili A, C, D, E adalah bagian B. Komunikator dan komunikan mengetahui respon secara langsung pada saat komunikasi berlangsung. Jelas ya teman-teman? Next, mari kita ke slide berikutnya. Faktor penghambat komunikasi. Nah, faktor penghambat komunikasi teman-teman ada beberapa. Yang pertama ada gangguan fisik.
Jadi gangguan fisik yang dimaksud di sini adalah keadaan cuaca atau iklim yang tidak kondusif, atau suasana ribut, bising, atau tempat belajar yang tidak standar. Kemudian yang kedua ada gangguan mekanik. Nah, gangguan ini seperti jaringan yang jelek, media yang kita gunakan dalam berkomunikasi, suara yang terputus-putus akibat mikrofon yang jelek, atau gambar yang buram, atau banyak semut karena TV yang rusak. Itu disebut dengan gangguan mekanik. Kemudian yang ketiga, gangguan semantik. Semantik adalah pengetahuan mengenai pengertian kata-kata atau pengetahuan tentang makna yang kita sampaikan. Jadi contohnya teman-teman, lawan kata yang sama akan diartikan berbeda untuk orang-orang yang berlainan. Contoh kata cokot berarti ambil untuk orang Sunda, sedangkan untuk orang Jawa berarti makan. Jadi sama katanya, tapi maknanya yang berbeda. Oke, gangguan budaya. Nah, masing-masing kelompok sosial memiliki lambang-lambang tertentu untuk mengungkap sesuatu. Jadi contohnya gangguan budaya adalah orang India untuk mengatakan setuju dengan cara menggelengkan kepala ke kiri dan ke kanan, sedangkan orang Indonesia isyarat itu menunjukkan ketidaksetujuan. Next, gangguan kepentingan. Nah, gangguan kepentingan adalah komunikan hanya akan memperhatikan pesan yang dianggap ada hubungannya dengan kepentingan dia. Contohnya teman-teman pada saat tertentu, ketika dalam kelas, siswa tidak akan memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru ketika dia menganggap penjelasan guru semakin tidak jelas, semakin bingung, bahkan semakin stres karena itu bukan kepentingan siswa tersebut. Artinya siswa tidak memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru. Yang terakhir ada gangguan motivasi. Nah, penting bagi guru untuk membuat strategi komunikasi dan strategi pembelajaran supaya motivasi belajar siswa terbangun, sehingga penyampaian gagasan-gagasan atau konten pelajaran berlangsung sesuai tujuan. Jadi ada 6 faktor penghambat dari komunikasi. Yang pertama, gangguan fisik, mekanik, semantik atau makna, budaya, kepentingan, dan motivasi. Nah, teman-teman harus hafalkan ini ya semuanya. Nanti ketika naik di seleksi P3K, teman-teman akan bisa langsung menjawab soalnya. Seperti pada soal berikut ini. Pada saat tertentu, siswa tidak akan memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru. Ketika dia menganggap penjelasan guru semakin tidak jelas, semakin bingung, bahkan semakin stres. Hal ini merupakan hambatan komunikasi antara guru dan siswa dalam bentuk A. Gangguan kepentingan, B. Gangguan fisik, C. Gangguan semantik, D. Gangguan mekanik, dan E. Gangguan motivasi. Nah, jika teman-teman tidak skip videonya, maka jelas jawaban yang benar adalah bagian A. Gangguan kepentingan. Oke, teman-teman, kita ke IPK yang selanjutnya tentang strategi komunikasi yang efektif. Strategi komunikasi efektif adalah strategi komunikasi yang empatik dan santun, yakni meliputi A. Membangun etos guru melalui kesiapan, kesungguhan, ketulusan, kepercayaan, ketenangan, keramahan, dan kesederhanaan. B. Memilih materi yang sesuai dengan memperhatikan materi sesuai dengan latar belakang pengetahuan peserta didik. Menarik minat guru dan peserta didik serta sesuai dengan pengetahuan peserta didik. Menggunakan bahasa yang tepat. Jadi kata-kata harus jelas, kata-kata harus tepat, dan kata-kata harus menarik. Kemudian yang keempat adalah membangun iklim komunikasi dengan peserta didik. Nah, iklim komunikasi yang dimaksud di sini adalah respect, empati, audible, clarity, dan humble. Nah, ingat strategi komunikasi efektif teman-teman ada 4. Yang pertama, membangun etos guru, memilih materi yang sesuai, menggunakan bahasa yang tepat, dan membangun iklim komunikasi. Nah, iklim komunikasi yang dimaksud di sini teman-teman yang tadi ada respect. Di respect artinya sikap menghargai setiap individu yang menjadi sasaran pesan yang kita sampaikan. Kemudian empati. Empati maksudnya kemampuan menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi orang lain. Audible artinya dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Berarti pesan yang kita sampaikan bisa diterima dengan baik oleh penerima pesan. Clarity maksudnya kejelasan dari pesan itu sendiri sehingga tidak menimbulkan multi-interpretasi atau berbagai penafsiran yang berlainan. Dan yang terakhir adalah humble, artinya sikap rendah hati kita, tidak merasa lebih baik dari yang lain, menghargai orang lain, mau mendengar, menerima kritik, tidak sombong, dan tidak memandang rendah orang lain. Jadi ingat teman-teman, ada 5 iklim komunikasi.
Yang pertama adalah respect, kemudian empati, audible, clarity, dan yang terakhir adalah humble. Sehingga nanti ketika ada soal muncul seperti ini, teman-teman bisa langsung menjawab. 5 hal yang perlu diperhatikan guru dalam membangun iklim komunikasi yang positif dengan peserta didik, yaitu A. Respect, simpati, audible, clarity, dan humble. B. Respect, empati, audible, clarity, dan humble. C. Respect, empati, audible, seriousness, dan preparedness. D. Respect, empati, audible, clarity, dan preparedness. E. Empati, audible, seriousness, preparedness, dan clarity. Nah, ketika teman-teman tidak skip videonya, maka jelas jawaban yang benar adalah bagian B. Jadi ada 5 iklim komunikasi. A. Respect. B. Empati, teman-teman, bukan simpati. C. Audible. D. Clarity. Dan E. Humble. Maka jawaban yang benar adalah bagian B. Oke, next teman-teman, kita ke IPK selanjutnya. Oh, sudah selesai. Nah, teman-teman, saya rasa untuk video kali ini cukup sekian dari kami. Dan mohon maaf jika apa yang kami sampaikan terlalu cepat atau ada kata-kata kami yang tidak berkenan di hati teman-teman. Dan saya harap teman-teman dapat mengerti dengan baik apa yang kami sampaikan. Apalagi ini materi tentang dasar komunikasi. Saya sebagai komunikator sangat berterima kasih sekali jika teman-teman dapat mengerti apa yang saya sampaikan. Pesan yang saya sampaikan dapat sampai kepada teman-teman sebagai komunikan atau penerima pesan. Cukup sekian dari kami. Terima kasih dan kami harap teman-teman semua lolos P3K tahun 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.